Sejarah ini ngajarin satu hal penting. Indonesia tuh kaya banget dari dulu. Bahkan terlalu kaya sampai bikin bangsa lain ngiler. Pertanyaannya sekarang, udahkah kita benar-benar sadar sama kekayaan kita sendiri? Kenapa sih dulu rempah-rempah di Indonesia bisa lebih mahal daripada harga emas? Kedengarannya aneh kan? Bayangin aja, cengkeh, pala, kayu manis yang sekarang gampang banget kita temuin di dapur dulu nilainya bisa bikin bangsa-bangsa Eropa ribuan kilometer rela berlayar loh. Bahkan bertaruh nyawa cuma buat dapetin itu. Nah, di balik semua itu, ada cerita kelam sekaligus megah yang ngebentuk sejarah Indonesia. Jadi gini, sebelum ada kulkas, orang-orang Eropa tuh punya masalah besar. Makanan mereka cepet banget busuk. Nah, disitulah rempah jadi penyelamat. Pala dan cengkeh dari Maluku bisa bikin daging awet berminggu-minggu. Ditambah lagi, aromanya bikin makanan terasa mewah. Buat mereka, rempah itu bukan sekadar bumbu, tapi simbol kekayaan dan status sosial. Punya rempah di meja makan, sama aja kayak pamer cincin berlian sekarang. Masalahnya, rempah cuma tumbuh subur di satu titik kecil dunia, yaitu Kepulauan Maluku, Indonesia. Bayangin, dunia butuh rempah, tapi cuma ada di Nusantara. Inilah yang bikin harga rempah di Eropa bisa lebih mahal daripada emas. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa mulai nekat berlayar jauh. Portugis yang pertama kali berhasil nyampe ke Maluku tahun ke 1512, mereka langsung bikin benteng, monopoli perdagangan, dan memaksa penduduk lokal hanya jual ke mereka. Bayangin, orang Maluku yang sebenarnya kaya raya dari rempah malah diperas habis-habisan. Dari situlah konflik besar mulai muncul. Belanda datang nyusul lewat Foch. Mereka ini lebih licik lagi. Bayangin, Foch bikin perjanjian sepihak. Jadi kalau ada yang melanggar hukumannya bukan main-main. Desa dibakar, orang dibunuh. Bahkan ada cerita pahit kayak pembantaian Banda tahun ke 1621. Ribuan orang Banda dibantai cuma karena dianggap melawan monopoli pala. Jadi bisa kebayang ya, kekayaan alam yang kita punya waktu itu justru jadi sumber penjajahan panjang ratusan tahun. Karena rempah Indonesia jadi pusat perhatian dunia, harusnya bangsa ini sudah jadi yang terkaya sejak dulu ya. Tapi ironisnya, yang kaya justru bangsa asing. Foch yang katanya perusahaan dagang, jadi korporasi raksasa pertama di dunia dengan kekayaan gila-gilaan. Bahkan mereka punya tentara, kapal perang, bahkan bisa lebih kuat dari negara. Semua itu dibangun dari satu hal sederhana, yaitu bumbu dapur kita. Dan jangan salah, efeknya panjang banget. Jalur perdagangan dunia berubah, koloni-koloni baru lahir, bahkan sampai sekarang. Kota-kota besar di Eropa berkembang pesat, karena dulu mereka berhasil mengambil rempah Nusantara. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa rempah-rempah dulu bisa lebih mahal daripada emas? Jawabannya sederhana, karena tanpa rempah, orang Eropa nggak bisa makan enak, nggak bisa simpan makanan, dan nggak bisa pamer status. Dari situlah cerita panjang penjajahan dimulai. Lucunya sekarang, kita nyantai aja taburin pala atau kayu manis ke minuman. Padahal dulu itu bisa jadi tiket menuju perang. Sejarah ini ngajarin satu hal penting. Indonesia tuh kaya banget dari dulu. Bahkan terlalu kaya sampai bikin bangsa lain ngiler. Pertanyaannya sekarang, udahkah kita benar-benar sadar sama kekayaan kita sendiri? Kalau lo ngerasa cerita ini membuka mata, jangan cuma berhenti di sini. Yuk, terus gali sejarah Indonesia. Biar kita nggak gampang dibodohi lagi. Tekan tombol like dan subscribe. Biar kita bisa terus bareng-bareng ngulik sejarah dengan cara yang lebih seru. Karena siapa lagi yang bisa jaga warisan ini kalau bukan kita?